Kali ini kita masuk di segmen Sindo News 5, pemirsa, ruang informasi, ruang bincang yang akan kita lihat bagaimana informasi terkini hari ini. Kita akan lihat lebih dalam tentang yang terjadi di dalam negeri kita. Informasi pertama, viral video seorang wanita pegawai migran Indonesia asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menangis sambil berdarah meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dipulangkan ke tanah air karena tidak tahan kondisinya sedang sakit. Diketahui wanita tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga di negara Libya. Ya, rekaman video seorang wanita yang menjadi pegawai migran Indonesia menangis dengan kondisi bersimbah darah viral di media sosial. Diketahui wanita ini bernama Ai Juariah, 43 tahun, warga kampung Babakan Turuy, Cianjur, Jawa Barat yang telah bekerja sebagai asisten rumah tangga negara Libya selama 14 bulan. Ujang Suryana, sang suami, membenarkan bahwa wanita di dalam video itu merupakan istrinya. Dari video tadi kita lihat darah yang mengucur disebabkan bukan karena kekerasan melainkan akibat kecelakaan kerja lantaran terjatuh terbentur kaca saat bekerja dalam kondisi sedang sakit. Meskipun tidak ada tindakan kekerasan terhadap istrinya, sang suami menyayangkan tindakan sponsor yang memberangkatkan istrinya tidak sesuai perjanjian awal. Namun dalam komunikasi terakhir bersama suaminya, sang istri mengeluhkan sakit lambung dan berharap bisa segera pulang ke tanah air. Kerjanya terlalu capek gitu, 24 jam selalu kerja katanya. Kan dunungannya itu kalau sakit nggak ada perhatiannya gitu Pak. Kalau sakit beli obat sendiri, apa-apa beli obat sendiri, kerja terlalu dipersir katanya, makan terlalu. Pemirsa, pakar telematika yang juga tersangka kasus fitnah ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, mengamuk di sidang pra-peradilan hari Senin. Roy menuduh sidang disusupi oleh kubu lawan yang tiba-tiba maju ke persidangan mengaku sebagai termohon. Selaku turut termohon juga, ya. Padahal dia itu katanya lawyer. Ya, katanya lawyer profesional, ya, inisialnya CS, ya, sering kita lihat dia di antara para termul. Berikutnya informasi ketiga, Kompolnas dukung langkah Roy Suryo ajukan sidang pra-peradilan. Menurut Komisioner Kompolnas Hoirul Anam, hanya lewat sidang pra-peradilan akan terungkap fakta benar atau tidaknya cara polisi menangkap Roy Suryo. Tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo banyak bercerita jika penangkapan dirinya oleh Polda Metro Jaya tidak berperi kemanusiaan. Roy juga menyebut polisi memposisikan dirinya seperti teroris dan melanggar hak asasi manusia. Tak terima dengan perlakuan polisi, Roy Suryo menggugat melalui pra-peradilan kepada Polda Metro Jaya. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menyebut sebagai tersangka dan warga negara, Roy punya hak mengajukan sidang pra-peradilan. Anam juga menyebut untuk memastikan apakah tindakan polisi itu tepat atau tidak, jawabannya ada di sidang pra-peradilan. Ya, Jumat 19 Juni Roy Suryo ditangkap Polda Metro Jaya. Tak terima dengan cara penangkapan dirinya, Roy ajukan sidang pra-peradilan untuk menggugat Polda Metro Jaya. Pemirsa, sidang perdana pra-peradilan sudah digelar dengan membacakan 4 permohonan, yakni menguji keabsahan penangkapan, upaya penahanan, penggeledahan, serta status pencelakaan. Bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini yang tidak benar-benar tidak sopan, ya. Langsung masuk kamar tidur, makanya saya kaget karena saya mendengar istri saya berteriak waktu itu. Ya, kemudian saya langsung saya memang sudah ada di kamar kerja, ya, pagi-pagi saya sudah kamar kerja, langsung saya menuju kamar dan ternyata di situ sudah berkumpul penyidik yang ada tanpa disertai satpam. Ya, jadi artinya mereka masuk begitu saja dan semuanya menggunakan penutup wajah. Adegannya memang tidak berlebihan kalau saya katakan, benar-benar seperti film pengkhianatan G30 SPKI. Iya, saya kira langkah yang baik ya, menguji apakah benar dan tidak, menyalahi prosedur dan tidak dalam konteks penegakan hukum di mekanisme. Dan kita mendukung untuk setiap orang menggunakan haknya menguji itu. Karena ini sekaligus untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian itu juga profesional. Ya, diujinya ya di pra-peradilan. Oleh karenanya langkah yang diambil oleh Pak Roy Suryo dan Bu Tifa adalah langkah yang sesuai dengan hukum. 4. Menteri HAM dorong evaluasi Latsar Mil, pemirsa. Di informasi keempat kita, di mana setelah 5 calon manajer Kopdes meninggal, Natalius Pigai mengatakan pelatihan untuk membentuk mental tidak selalu harus diisi dengan sistem militer dan angkat senjata. Sementara itu menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, pemerintah menampung masukan terkait pelatihan manajer Kopdes namun program tetap berjalan.
seperti semi militer atau sekolah-sekolah pendidikan dasar militer. Saya pikir itu tidak terlalu penting. Karena gereja Katolik, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer. Disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Nah, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer Koperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi, tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan. Pemerintah menyiapkan anggaran 4,2 triliun rupiah untuk program magang nasional tahun 2026 Angkatan 2. Pemerintah menambah kuota dari 100.000 menjadi 150.000 peserta dan pendaftarannya dimulai 15 Juli mendatang. Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka pendaftaran penyelenggara program magang nasional 2026 Angkatan 2. Pemerintah menyiapkan anggaran 4,2 triliun rupiah. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyampaikan pendaftaran peserta dibuka 15 sampai 28 Juli 2026 dalam 3 gelombang. Satu gelombang pendaftaran sebanyak 50.000 peserta. Sementara perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli melakukan pendaftaran dan melewati berbagai tahap verifikasi sebagai mitra penyelenggara magang nasional tahun ini. Setelah periode pendaftaran peserta rampung pada 28 Juli, para peserta calon peserta magang nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus. Peserta yang lolos program ini nantinya diumumkan 7 Agustus dan hari pertama magang nasional 2026 batch pertama resmi dimulai pada 10 Agustus mendatang. Pemirsa, pembukaan pendaftaran menjadi langkah lanjutan pemerintah memperluas akses pelatihan kerja berbasis industri sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pencari kerja. Di mana seperti yang disampaikan pemirsa bahwa melalui program ini perusahaan dapat berperan sebagai penyelenggara tempat pemagangan yang memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta sesuai kebutuhan industri. Tentu kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Ya, jadi kenaikannya itu dari 100.000 menjadi 150.000 dan dengan jumlah anggaran sekitar 4,2 triliun rupiah. Ya, pendaftaran peserta ini yang mungkin ditunggu-tunggu 15 sampai 28 Juli. Ya. Jadi masih ada kesempatan 2 minggu lagi. Intinya adalah satu, yang lulus kuliah, mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus kuliah, khususnya S1, itu bisa langsung magang bekerja selama 6 bulan. Kemudian mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan. Itu di antara 3,5 sampai bahkan ada yang 6 juta rupiah per bulan. Tergantung dari lokasi mereka bekerja. Karena sesuai upah minimum kabupaten kota tempat mereka bekerja. Kemudian yang ketiga, diajari, dilatih oleh mentor-mentor di perusahaan. Ya, dari rangkuman 5 informasi, 5 fakta tadi pemirsa selalu tersimpan harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Selalu saja yang utama adalah baik kekuasaan, kebijakan, kemudian juga informasi, semuanya utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.